Aduh, saya terima kasih banyak ya. Pertama saya ucapkan kepada Mr. James ya yang mau meluangkan waktunya. Awal saya kenal Mr. James, jujur saya adalah muridnya beliau. Saya ikut seminar-seminar beliau. Terus saya senang ya karena dia adalah salah satu pembicara yang terunik kalau menurut saya. Karena kenapa? Saat saya ikut dia pernah waktu bikin sales team atau apa dia bisa pakai baju army, mari gitu dia pakai baju dynasty Qing Cao, baju Qing Cao, wah heboh kali dia, benar-benar luar biasa. Jadi kenapa begitu? Mungkin supaya muridnya gampang nancep ya. Nah, saya kenal beliau sampai bisa deket ya karena kita sama-sama suka bola sepak ya. Nah, sekarang saya kenalkan sedikit profilnya Pak Mr. James ya. Beliau adalah memang pembicara sama trainer di bidang sales, betul, sama leadership ya, terutama sales, leadership, manajemen, customer service, team building, mantap sekali ya, team building and public speaking. Nah, beliau juga sudah pernah mengisi di berbagai negara ya, bukan hanya kota aja ya. Beliau pernah mengisi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea, Thailand, Malaysia, Ukraina, Moskow, dan kota-kota lainnya. Banyak beliau kasih in-house training kepada perusahaan-perusahaan yang besar yang dimana omsetnya biasa-biasa, begitu in-house training, omsetnya melezit ya, seperti pesawat Z. Nah, lebih dari 3.000 perusahaan. Nah, betul kan, Mr. James, lebih dari 3.000 perusahaan, baik nasional maupun multinasional yang lebih dari 1 juta orang ya mendapatkan motivasi ataupun inspirasi dari beliau. Nah, terus beliau juga melatih 150 remaja, teenagers. Nah, kelas ini sangat menarik sih sebenarnya. Nanti kita bahas di akhir ujung acara ya. Ini khusus teenagers ya. Programnya Mr. James itu bagus sekali sih. Nah, lebih dari 26 tahun pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Buku-buku seminar, buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan, saya rasa lebih ya, jutaan pembaca ya, memang banyak ya yang mendapat inspirasi dari Mr. James. Nah, beliau juga adalah narasumber di salah satu stasiun radio, yaitu Smart FM, 9.9 FM ya, Anda bisa lihat kalau penting nanti bisa minta diikutin. Jadi dari Selasa sampai tiap hari Selasa jam 7 sampai jam 8 sudah selama 13 tahun. Jadi supaya tidak lama-lama untuk menyingkat waktu supaya Mr. James bisa berbagi dengan kita. Terus kalau bisa kameranya dibuka supaya Mr. James bisa tahu berapa orang di sini, donatur, PIC dan lain-lain. Silakan Mr. James mempersingkat waktu. Oke, thank you Bu Sumi, thank you ya, thank you sudah berikan kesempatan kepada saya untuk melayani teman-teman, Pak Thompson juga, Pak Agus, Pak Anwar, ya terus ada Presiden LC Jayakarta juga ada hadir ya, thank you very much ya. Topik kita hari ini adalah bagaimana berbicara percaya diri di depan kamera ya, bagaimana ya, kenapa topik ini jadi trending ya, karena dan dulu topiknya adalah bagaimana berbicara percaya diri ya, tapi sekarang bagaimana berbicara diri dan nyaman di depan kamera ya. Kenapa di depan kamera? Karena tuntutan kondisi COVID ini dengan social distancing ya, kembali kita semua seperti sekarang gini ya, ketemu lewat kamera ya, jadi banyak komunikasi ini harus jadi lewat kamera. Kita komunikasi dengan klien, jadi orang sales, prospek, semua lewat kamera ya. Jadi saya sendiri pun ya, walaupun udah biasa di depan kamera, bawa training di depan kamera, misalnya di Metro TV dan sebagainya ya, tapi kali ini agak unik karena semua training yang offline batal, semua training offline batal sejak Maret sampai Juli batal habis, jadi mau tidak mau harus switch ke Zoom learning ya. Dan saya selalu ngaku kepada teman-teman, sebelum Maret, sebelum COVID ini, apa itu Zoom saya nggak pernah dengar, sungguh nggak pernah dengar ya. Jadi waktu cancel semua, teman saya bilang, Pak James tenang aja pakai Zoom. Saya dengan lugu tanya, Zoom itu apa ya? Nggak pernah dengar, sungguh ya. Jadi dia jelasin, oh gitu, oke. Dan saya switch semua topik saya ke Zoom, dan pertama kali sesi pertama dan sesi kedua Zoom, saya bilang lu duduk di samping gue ya, karena kalau ada error lu ngerti, gue bisa ngomong, tapi kalau error lu tangani gue nggak ngerti dah.
Oke ya. Nah, sejak itu sampai hari ini puji Tuhan sudah 300-an sesi Zoom sudah saya bawa ya, dan 30-an ribu orang sudah ikut training saya lewat Zoom ya, dan kurang lebih sudah ada gambaran lah bagaimana ya trik-triknya bicara di depan kamera dengan nyaman. Oke. Sebenarnya bicara di depan kamera lebih mudah daripada bicara di depan audiens. Lebih mudah ya. Karena bicara di depan kamera kita bisa duduk. Kita bisa duduk. Nggak mungkin kita bicara di depan audiens duduk kecuali talk show. Betul kan ya? Jadi dengan duduk aja, mestinya kita lebih nyaman. Ya. Bahkan setelah saya bawa seminar training kayak gini, duduk ya, setelah 4 bulan, dari Maret sampai sekarang udah 4 bulan, setiap hari duduk. Sekali-sekali kan acaranya lebih keren. Harus pakai kamera, ya handycam kamera, bicara pakai flip chart dan sebagainya. Buat saya kayaknya agak kosong loh. Agak kosong. Karena kalau kita duduk begini, kita lebih hangat, kita lebih akrab. Tapi kalau kita bicara, di zoom-nya masih jauh, kayaknya hampa gitu. Ya, jadi lebih nyaman bicara di depan kamera. Jadi ada beberapa trik lah, teman-teman, bicara di depan kamera. Satu, ya silakan Anda kalau mau catat ya. Satu, angle dari kamera itu penting banget. Angle dari kamera itu penting banget. Oke, kamera itu bisa kamera handphone, kamera itu bisa kamera laptop, ya. Terutama laptop. Karena laptop ini kan kita buka begini. Kadang-kadang kalau angle-nya salah aja begini. Sering loh kita lihat orang ngomong laptop begini. Oke, ngomong di laptop begini, ya. Kepalanya setengah, plafonnya banyak. Untuk apa? Ya kan? Dan dia nggak sadar, nggak tahu kenapa. Dia nggak sadar bahwa hidungnya dengan separuh. Dia nggak tahu kenapa. Ya, jadi poin pertama adalah angle. Oke, kalau kita ngomong begini terus, orang mau dengar juga, mau lihat juga kurang enak ya. Jadi angle itu penting. Angle ya. Kedua, pencahayaan. Ya, pencahayaan itu dua aspek. Satu adalah cahaya masuk supaya cahaya ke muka kita. Berarti kita menghadap cahaya. Oke, kita menghadap cahaya supaya cahaya dapat. Ya, sekarang saya pakai dua cahaya, Bapak-bapak sekalian. Kalau Anda lihat sekarang di ruangan saya ini, saya pakai cahaya matahari luar, dan karena sudah menjelang sore, sudah 4-an, jam 5, saya harus tambah dengan lampu satu ini. Ya, kalau enggak nanti separuh jalan masuk jam 5 sudah mulai gelap. Ya, jadi cahaya itu penting. Oke? Dan warna baju juga membantu. Kalau warna baju saya putih, cahayanya mantul ke wajah saya. Betul? Ya, jadi itu akan membantu wajah saya kelihatan terang. Tapi kalau saya ganti baju saya, ya baju redup, coba ya, saya ganti. Beda kan? Segarnya beda kan? Segar kan? Ya, segar. Segar ya? Ya. Oke. Jadi, begini, Pak James kelihatan segar ya? Pak James, rajin istirahat loh Pak. Ya, kelihatan capek loh Pak. Jadi kalau kita pakai baju gelap, orang komen Pak James kelihatan capek ya. Tapi kalau kita pakai baju terang, Pak James segar ya, apa rahasianya ya? Padahal ganti baju doang. Oke ya. Jadi cahaya lampu, coba ya. Kalau saya geser, ini matahari di depan saya, oke? Kalau saya pindah begini aja. Beda kan? Sekarang saya di samping saya. Wajah saya udah beda nih. Oke? Tapi kalau saya cukup di sini, wajah udah tenang. Oke, bayangin Anda mau tawarkin sesuatu kepada customer, wajah Anda begini atau wajah Anda begini, kayaknya auranya beda loh. Oke, ini lebih meyakinkan. Ya, oke, jadi hal kecil ya, tetapi sangat penting. Satu, angle kamera. Kedua, ya gantengnya lebih jelas. Share Ibu Shirley. Ya, oke, dan Ibu nanti kalau kasih alamat, mau kirim kue ya, Bu ya. Warna baju, oke? Angle kamera, ya. Next. Selalu ingat senyum. Oke? Dari awal sampai akhir senyum, ya. Karena kalau kita senyum, kan manusia nilai kita 93% kan dari visual. Mau nggak mau. Karena belum kenal kita, kalau belum kenal kan satu-satunya cara untuk orang terpaksa menilai kita adalah dari visual kan. Jadi kalau visual ini, ya of course grooming lah ya, penampilan. Ya. Kedua adalah senyum.
Senyum itu penting banget. Oke, karena kalau senyum, ya senyum itu buat orang rasa this guy is approachable. Tapi sebaliknya, oke, sebaliknya. Kalau kita tidak senyum, otomatis orang nggak tahu keakraban kita, orang nggak tahu kehangatan kita, orang nggak tahu friendliness kita, maka otomatis dia tarik kesimpulan, satu, kita kurang friendly, kedua, kita sombong, ketiga, mungkin sifat kita judes, keempat, kita simpan rahasia sesuatu, kelima, kita nggak mau akrab sama orang, dan keenam, kita kurang pede. Akibat dari tidak senyum, orang terpaksa tarik kesimpulan. Ya, orang tarik kesimpulan bahwa itulah sifat-sifat yang kurang positif. Betul? Tapi kalau senyum, at least 80% sudah ada kesimpulan bahwa oke, orang ini ramah, orang ini asik, orang ini approachable, ya, orang ini open dan sebagainya. Jadi senyum aja itu 1000 bahasa loh. Senyum aja bisa mengatasi banyak aspek. Tapi sebaliknya, tidak senyum justru muncul repot. Muncul repot, oke? Ya, jadi tidak senyum itu muncul repot. Oke? So, pastikan senyum. Ada alasan senyum, tidak ada alasan senyum. Oke? Next. Banyak orang bilang, Pak James, susah saya senyum. Kenapa? Gua lagi nervous. Gua lagi tegang. Gimana senyum? Ya, kalau saya santai, saya senyum, Pak. Tapi kalau lagi tegang, gimana senyum? Di sini kita salah, teman-teman. Di sini kita salah. Oke? Maksudnya apa? Kalau tenang baru senyum, itu normal. Tetapi justru cara untuk bikin tenang adalah senyum. Oke? Jadi saya usulkan, bukan tenang dulu, baru senyum. Tetapi senyum supaya tenang. Nah, senyum supaya tenang. Semakin grogi, semakin senyum. Oke? Karena Tuhan cipta tubuh kita amazing banget. Ya, coba teman-teman, coba aja. Oke, coba aja. Kita bawa training kain pemisah sehingga dua-dua menghadap audiens bisa lihat dua-dua, tapi mereka satu dengan lain tidak bisa lihat satu dengan lain. Oke? Jadi mereka dua volunteer maju ke depan, siapapun suka volunteer, saya minta mereka. Oke, bapak-bapak ibu yang di depan, ya, silakan Anda flashback di masa lalu Anda. Coba pikirkan satu peristiwa yang sedih. Peristiwa Anda yang sedih, yang Anda pernah alami dalam hidup Anda. Oke? Apa yang terjadi? Gini loh, yang terjadi, mereka begini, atau tangannya begini, atau tangannya bawah, atau begini, ya, peristiwa sedih. Oke? Ya, sudah. Ya. Next. Sekarang, flashback, ingat peristiwa yang bahagia. Oke? Menarik. Kalau peristiwa sedih, otomatis kepala nunduk. Kalau peristiwa bahagia, otomatis kepala naik. Oke, sekarang saya minta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, iseng-iseng. Lo coba aja. Lo lihat ke atas, berusaha sedih. Lihat ke atas, berusaha sedih. Susah lo. Susah. Oke, sekarang lo lihat ke bawah, berusaha bahagia. Susah lo. You see? So, nah, biasanya kalau kita sedih, kita lihat ke bawah. Kalau kita bahagia, kita lihat ke atas. Jadi sekarang maksud saya, kalau kita lagi sedih dan mau bahagia, paksa kepala naik. Paksa kepala naik. Automatically mood lo switch. Automatically moodnya switch. Nggak bakalan lo bisa sedih kelamaan. Menarik kan? Jadi kalau lihat ke Tuhan, lo nggak bisa sedih lo. Lihat ke Tuhan aja, lihat ke atas. Nggak bisa sedih. Lihat ke bawah, jauh dari Tuhan, pasti sedih. Oke, ya. Next ya. Nah, itu dia. Oke, so you see, our body is an on-off switch. You put down here, on sadness. You put up here, off sadness.
You put down here on happiness. You put down here off happiness. Right? So, if you tegang, you don't smile. But if you smile, you tenang. If you smile, tenang. Jadi kalau mau bikin diri sendiri tenang, senyum. Nah, hebatnya kalau kita senyum di depan kamera, orang, atau kalau kita senyum di depan orang, kalau kita presentasi di depan orang dan kita senyum, orang bilang, gila lu tenang banget ya. Lu tenang banget ya. Lo kok nggak kelihatan grogi ya? Nah, nggak kelihatan grogi. Kenapa? Karena saya senyum. Oke? Jadi, kalau bicara di depan kamera, satu, senyum. Kedua, tangan boleh gerak. Tangan boleh gerak. Apalagi kalau kita pakai tripod. Ya, tangan boleh gerak. Sehingga senatural mungkin. Dan tips terakhir. Ya, tips terakhir. Setelah ini kita buka Q&A. Apapun yang Anda mau tanya, saya berusaha jawab. Oke? Tips yang berikutnya, audience, kan kita harus kontak mata. Kita harus lihat mata mereka, mata mereka, mata mereka. Oke? Kontak mata dengan lihat mata. Tapi kalau di layar, laptop, Zoom, maupun kamera seperti ini, kalau Anda mau kontak mata dengan audience, mata Anda tidak boleh lihat gambar mereka. Karena sekarang ya Bapak-Bapak sekalian, sekarang saya tidak lihat kamera ya, saya lihat wajah Anda ya. Saya lagi lihat wajah Anda. Karena kalau saya, dan begitu saya lihat wajah Anda, saya sudah nggak ada kontak mata dengan Anda kan? Jadi kalau saya mau kontak mata dengan Anda, saya harus paksa diri tidak kontak mata dengan Anda. Saya harus paksa diri tidak lihat mata Anda. Saya harus paksa diri tidak lihat wajah Anda. Dengan tidak lihat wajah Anda, dengan tidak melihat mata Anda, barulah saya lihat mata Anda. Dengan melihat mata Anda, saya sudah tidak melihat mata Anda. Ini susahnya. Susahnya di sana. Dan kebiasaan kita adalah mau lihat wajah, betul. Dan begitu kita lihat wajah, sudah tidak lihat kamera. Maksudnya, begitu kita lihat wajah, sudah tidak lihat kamera. Dan begitu kita tidak lihat kamera, berarti orang sudah tidak berasa bahwa kita sedang bicara sama dia. Apalagi kalau Anda mau ada penekanan poin yang penting dan Anda lihat wajahnya. Bapak-bapak sekalian, ini poin yang penting sekali. Kami perlu dukungan dari Anda. Efeknya beda kan? Bapak-bapak sekalian, ini poin yang penting sekali. Dan kami perlu dukungan dari Anda. Nah, saya harus lihat kamera Anda dan abaikan wajah Anda, baru kena ke hati Anda. Tapi kalau saya lihat wajah Anda, nggak kena ke hati. Nah, itu trik di kameranya yang perlu kebiasaan. Jujur, perlu kebiasaan. Kenapa? Kita senang lihat wajah sih. Oke, ya. Itu trik-trik sedikit ya. Mudah-mudahan bisa jadi satu smile, ya. Dua energi. Oke, Bapak-Bapak sekalian, sekarang saya mau tanya, silakan Anda kalau mau ketik di chat, kalau bisa, ya ketik di chat, ya. Walaupun kita ngomong begini, jaraknya jauh, apakah Anda bisa rasakan energi saya ke Anda? Rasakan nggak? Yes or no? Bisa rasakan ya? Bisa rasakan kan? Ya, bisa rasakan ya? Nah, dan saya kan nggak ngomong teriak-teriak. Saya nggak loncat-loncat kan? But how did you feel my energy? How do you feel? Because of my facial expression, because of my voice, because of my eyes, because of my hand, because of my movement, everything, right? See? So, this is communication. Communication is the whole body must be talking, not only the mouth and the words. Okay? So, nah, tapi kan saya grogi. Justru kalau lu grogi, lu bergerak dong. Karena lu bergerak, tubuhnya jadi hangat, grogi udah lupa. Tapi kalau kita diam-diam begini, grogi tambah gede. Karena porsinya sama kan ya. Kalau kita gerak, darahnya tapi kalau kita diam, darah kita dingin. Porsi grogi banyak. Oke? Tapi kalau kita banyak senyum, banyak gini, ya porsinya besar. Oke? Dan sebagainya. Wah, sudah disamarikan. Keren banget tulisannya. Oke? Ya, itu semua. So, grogi. Oke, next ya. Next ya, kalau kita bicara grogi. Oke? Teman-teman, saya mau sampaikan bahwa saya sudah bawa public speaking udah 20-an tahun. Ya. Banyak orang bilang, aduh aku grogi. Aduh, saya nervous. Aduh, saya gugup. Ya. Seolah-olah grogi, nervous,
nervous, gugup itu adalah satu hal yang jelek. Hari ini saya mau ajak teman-teman paham bahwa grogi, nervous, gugup itu bukan hal yang jelek. Itu adalah hal yang sangat normal, sangat natural, sangat alamiah. Oke, kenapa? Karena kita sedang menghadapi satu kondisi di mana kita tidak tahu what is going to happen. Betul kan ya? What is going to happen? Apakah audiens akan terima kita dengan baik? Apakah mereka akan setuju dengan kita? Apakah mereka akan ACC kita? Apakah mereka akan dengarkan kita atau kita ngomong separuh jalan dia udah hilang? Oke? Apakah kita nanti ngomong separuh jalan lupa, black, atau salah ngomong, malu-maluin, betul ya? Jadi banyak faktor X yang kita not in control kan ya? Kita not in anticipation. Nah, karena kita nggak bisa kontrol apa yang bakalan terjadi nanti, otomatis kita khawatir. Dan karena kita khawatir, tubuh kita ciptakan satu kimia ya yang melindungi kita. Sama seperti seorang petinju. Seorang petinju kalau dia tinju, ditonjok, nggak terlalu rasa sakit loh. Waktu bertanding dia nggak rasa sakit. Tapi kalau sudah selesai, besoknya sakitnya setengah mati. Tapi waktu dia bertanding ditonjok nggak sakit. Kenapa? Adrenalinnya naik kan. Adrenalinnya naik, itu dia nggak rasa sakitnya. Oke? Dulu saya main bola juga, kalau main bola, saya kepotong. Saya nggak sadar, waktu bertanding kan kepotong kita nggak sadar nih. Oke? Habis selesai bertanding, udah mandi, baru agak perih banget. Baru kita lagi, gila kepotong, kapan gue kepotong ya? Nggak sadar. Kenapa? Nah itu, tubuh kita ciptakan kimia untuk melindungi kita. And nervous is the body's natural response to protect you. So, when you are nervous, it's not bad. When you are nervous, it's not negative. If you're nervous, you just say, I'm nervous. I'm nervous. It's okay, normal. Jangan bilang, tuh gua gugup loh. Aduh, gua grogi. Jangan dipersoalkan. Coba ya. Anda YouTube, Anda cari ke YouTube, artis-artis terkenal yang nervous sebelum dia naik panggung show. Pasti ada. Mau Justin Bieber, Michael Bublé, ya, Celine Dion, kalau diwawancara, mereka bilang loh, I'm excited, ya, I'm nervous, but let's go. Celine Dion aja bisa bilang I'm nervous. Kenapa? Karena kalau nyanyi di Amerika, merem pun dia bisa. Tapi kalau dia konser di Jepang, dia belum pernah konser di Jepang. Dia nggak tahu respon audiens Jepang. Konser di Cina, dia nggak tahu audiens respon. Konser di Indonesia, dia belum tahu. Jadi pasti nervous. Celine Dion aja nervous. Kenapa? I don't know what to expect. I am nervous. I'm looking forward to a good show. You see, dia akui nervous. Bukan seolah-olah nervous itu negatif. Pengakuan aja. I am nervous. I'm looking forward to a good show. I hope semua lancar-lancar. Okay? Wish me luck. Show time. Go. Nervous. Okay? So hari ini saya mau Anda terima bahwa nervous itu normal. Bagaimana cara supaya kurangi nervousnya, supaya tidak kelihatan nervous? 3 hal. 1, senyum. 2, ngomongnya rada pelan dikit. Karena orang yang gugup pasti ngomongnya cepat. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya James. Hari ini kita mau bicara tentang Bapak-Bapak sekalian. Banyak hal yang harus kita sampaikan hari ini, karena ini adalah proyek yang penting menjelang Indonesia HUT ke-75. Jadi kita mau ya sumbang 75.000 bungkus makanan buat semua orang. Jadi kita banyaknya, tenang, kenapa sih? Tenang. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Anda sudah hadir. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat bagus, sangat mulia, yaitu dalam rangka HUT ke-75 Indonesia, kami membagikan dana untuk mensumbangkan 75.000 kotak makanan. Saya yakin gerakan ini akan jadi berkat buat banyak orang. Lalu kalau ngomong pelan-pelan, keren ya lu ya, ngomongnya mantep makanya. Emang lu gak gugup? Gua gugup setengah mati tau. Tapi kalau lu kelihatan gak gugup, karena gua tahu, gua pura-pura gak gugup. Gimana caranya? Gua ngomongnya pelan-pelan. Slow,
Oke, ya. Ketiga, kalau di panggung, ya, kalau di kamera, supaya kelihatan tidak gugup, tidak grogi, tangannya gerak. Bapak-Ibu sekalian, kita punya 75.000 kotak. Dan saya yakin ini akan jadi sesuatu yang jadi berkat buat banyak orang. Mari kita coba. Itu jadi keren banget ini ya. Look, coba Bapak sekalian, kita tangannya sudah nggak tahu di mana, diam aja. Kelihatan gugupnya, oke, kelihatan groginya, oke. Ya udah, itulah masalah seorang pembicara seminar, Bapak sekalian. Kalau dikasih kesempatan, ngomongnya nggak ngerem, ya. Oke, sekarang ya, silakan. Ada pertanyaan, silakan, oke. Anda tanya dan saya berusaha menjawab pertanyaan Anda, ya. Oke, saya mau jawab. Buat Mr. James ya, tepuk tangan buat Mr. James ya. Mungkin Sumi baca ya. Saya karena belajar James juga ganti posisi duduk, Pak. Tadi kan kepala saya kepotong, Pak, gara-gara kamera itu loh, Pak. Angle kamera. Saya tidak langsung perbaiki kamera. Saya langsung perbaiki kamera, perbaiki posisi duduk. Aduh, ini Pak, ada pertanyaan dari Aceh ya, dari Aceh loh Pak. Bagaimana itu namanya sih Central Apple Aceh. Bagaimana supaya energinya selalu full saat tampil di depan kamera supaya audiens juga menerima energi positifnya. Oke. Monggo. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu tadi Anda kan bilang bisa rasakan energi saya. Oke, ya. Energi positifnya. Dari mana? Dari mana Anda rasakan? Apa yang saya lakukan sehingga Anda rasakan energi positif saya? Oke, samakan ya. Senyum, ngomong dengan ada penekanan dari suara kita, ya. Ngomong seperti biasa aja kok. Saya ngomong sama Anda seperti biasa kok, bukan seolah-olah saya berpidato gitu loh. Oke. Nah, ini satu hal yang saya lihat perlu ada perubahan. Oke. Bicara terlalu formal. Dengan bahasa yang terlalu bagus. Ya. Menurut saya, maaf kata betul atau keliru, masa itu udah lewat. Masa itu lewat. Kita lihat pejabat-pejabat aja udah nggak formal. Oke ya, presiden kita aja udah santai orangnya. Betul kan? Ya. Jadi protokol itu udah lewat. Jadi itu udah lewat. Oke? Dan satu adalah energinya transfer dengan santai. Be yourself. Ya, senyum, pakai tangan, ya, dan fokus ke apa yang Anda mau sampaikan dan sampaikannya lah dengan perasaan. Oke, karena kali kita menyampaikan sesuatu, ujung-ujung kita mau orang katakan ya, betul. Ya, saya setuju. Ya, saya mendukung. Ya, saya akan hadir. Ya, saya akan ceritakan kepada orang. Ya, saya akan sumbang. Ya, saya akan beli. Ujung-ujung ya kan? Nah, orang hanya akan katakan ya jika dia tergerak. Dan dia nggak akan tergerak kalau suara Anda standar. Bapak-bapak sekalian, ini proyek sangat penting karena kita mau menggalang dana untuk kumpul, ya, dana cukup untuk bagi 75 bungkus kotak nasi, ya, kepada rakyat-rakyat kecil. Dan rakyat-rakyat kecil Anda tahu kondisinya sangat memprihatin. Jadi kalau Anda bisa ya bantu kami ikut dalam gerakan ini, saya yakin ini akan bermanfaat buat banyak orang, ya. Jadi kalau Anda berkenan, silakan boleh sumbang ke nomor rekening ini. Panitia akan berikan kepada Anda tanda terima, ya. Sekian, terima kasih. Ngorok semua, borok-borok, sumbang, borok-borok. Bapak-bapak sekalian, ini adalah satu gerakan yang sangat penting. Bukan semata-mata memberi makan kepada kalimat kasih makan, dia makan sekali juga nggak akan kenyang seumur hidup. Tetapi dengan gerakan ini, secara simbolis, kita beritahukan kepada saudara-saudara kita yang lagi susah, bahwa mereka tidak sendirian. Ada orang yang juga lagi pikirkan mereka. Jadi kalau 75.000 orang yang lagi lost, lagi putus harapan, tiba-tiba disamperin dengan satu kotak nasi, dia senyum. Bisa jadi sudah lama dia nggak senyum loh. Dengan dia senyum aja, semua jeripaya mungkin sesaat itu terlupakan. Dan dia bisa rasakan, Tuhan, ternyata ada orang yang perhatikan kita. Mana tahu dia bisa bilang, Tuhan,
ternyata kamu ada. Doa saya, kamu kabulkan dengan kirim satu kotak nasi. Tiba-tiba yang dia kecewa sama Tuhan, dia percaya balik dengan Tuhan. Dengan satu kotak nasi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, ayo kita lakukan soal. Udah. You see, like suara, mata, kotak nasi, Tuhan. Iya, Bapak-Bapak sekalian, ini udah deh. Ya, itu duitnya beda bumi sama langit itu duitnya. Oke, ya. So, ya, what to say? I don't know. Ya, energi seperti itu. Senyum, ngomong, ya, gesture, muka, tangan, main semua lah. Oke, ya, itu energinya Pak. Tetapi paling penting, energi itu nggak bisa bohong. Enak kata itu. Ini ya, tapi kalau hati tak kena, orang tahu itu sandiwara. Orang tahu itu sandiwara. Enak apanya? Ketulusan itu nggak bisa bohong. Ketulusan, peragaan bisa, gaya bisa, tapi ketulusan nggak bisa bohong. Betul. Ya, oke, ya Ibu Sumi, ya, guys, saya yakin kita semua satu prinsip itulah, maka kita. Oke, Ya. silakan. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Mungkin Kotom Bro JT bisa bantu saya untuk baca pertanyaan teman-teman berikutnya yang di bawah ya. Gantian Ya, deh. ini ada pertanyaan yang menarik sih sebenarnya menurut saya. Bagaimana menyikapi pertanyaan yang di luar ekspektasi dan kita tidak yakin dengan jawaban yang bakal pas atau diharapkan, takutnya nggak nyambung. Oke, bagus sekali, bagus sekali. Saya pakai flip chart ya. Ya, Bapak-Bapak sekalian, supaya cara penanganan pertanyaan terkesan profesional dan berwibawa, pakai teknik yang namanya track. Oke, teknik yang namanya track, ya. T pertama adalah thank you. Oke, kalau ada orang tanya, ya, Pak James, bagaimana cara menjawab satu pertanyaan yang Anda sendiri tidak tahu jawabannya atau tidak yakin jawabannya? Oke? Nah, ini katakan itu ya pertanyaan ke saya, ya. Dan saya akan bilang terima kasih Ibu Rina atas pertanyaannya. Terima kasih dulu. Oke? Dan R itu adalah repeat. Repeat. Mengulangi pertanyaannya. Oke, jadi dia tanya, terima kasih Ibu Rina atas pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Rina adalah bagaimana cara merespon kalau ada pertanyaan yang saya sebagai narasumber nggak terlalu tahu jawabannya. Betul ya Bu ya? Ya, nah itu pertanyaannya. Jadi Anda harus repeat. Manfaatnya apa? Supaya satu, memastikan bahwa Anda tidak salah nangkap pertanyaannya. Oke? Kalau salah nangkap pertanyaan pasti salah jawab, betul ya. Dan sudah ngomong panjang lebar, ternyata bukan itu yang dia carikan, waste time. Oke, satu. Kedua, dengan mengulangi pertanyaan itu bermanfaat buat orang-orang yang tadi waktu si petanya tanya, dia pas lagi nggak konsen. Kalau dia nggak tahu pertanyaannya, dia dengan jawaban juga dia nggak tahu tadi tanyanya apa sih. Betul kan ya? Jadi ada manfaat Anda mengulangi pertanyaan untuk teman-teman yang tidak dengar. Dan ketiga adalah dengan mengulangi pertanyaan, ada ulur waktu buat diri sendiri mikirin jawabannya. Oke, jadi ya, nah, oke. Ibu Rina, terima kasih atas pertanyaannya, bagus Bu. Ibu, saya ulang ya pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Rina ke saya adalah, Ibu mau tahu bagaimana kalau ada pertanyaan yang kita nggak bisa tahu jawabannya. Betul ya Bu ya? Oke, Bu, saya akan jawab pertanyaannya. Answer. Oke, ya. Ibu, jawabannya ada beberapa skenario. Skenario pertama, kalau saya, ini real ya, kalau saya ditanya pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya, saya akan lakukan beberapa hal. Satu adalah, Ibu Rina, terus terang saya tidak terlalu tahu jawabannya. Oke, itu pertanyaan yang bagus, tapi jujur, saya tidak terlalu tahu jawabannya. Daripada saya pura-pura tahu dan saya bohong, nggak enak Bu, mendingan saya kasih tahu Ibu, saya nggak terlalu tahu jawabannya. Namun, ya, kurang lebih, kalau saya boleh sekilas, kalau saya
I will do this, I will do this, I will do this. Ya, kalau saya di kondisi kayak ini, inilah yang akan saya lakukan. Ya, tapi sekali lagi, ini bukan jawaban resmi. Ya, ini dari sudut pandang saya. Ya, bisa jadi cocok, bisa jadi nggak cocok. Oke, jadi kalau saya ditanyakan, saya akan jawab begini. Oke, skenario kedua, saya akan bilang, baik Ibu Rina, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, ya, kalau saya ada jawaban saya segini. Teman-teman yang lain ada masukan lagi, jadi saya kasih opini saya dan saya buka untuk tanya teman-teman. Karena ada kemungkinan ada orang di audiens yang pernah alami hal yang sama, punya pengetahuan yang lebih tinggi, kan dia bisa jawab. Oke, jadi Bapak-Ibu sekalian ada yang bisa, ya Pak, oke Pak, siapa Pak? Pak Anton. Pak Anton gimana Pak kalau bisa jawab pertanyaan Ibu Rina? Oh gini ya, oke, terima kasih Pak. Ibu Rina dapat ya, ya. Ada Ibu siapa? Ibu Susi. Ibu Susi pula gimana Bu? Oh ya boleh juga ya, boleh juga ya, ya oke bagus Bu Susi. Oke, ada lagi. Anda ada 3. 1 seperti yang tadi saya ngomong, kedua seperti Pak Anton ngomong, ketiga seperti Ibu Susi ngomong. Ya, oke ya. Nah, itu cara ketiga. Oke, atau ketiga adalah ada yang bisa jawab, saya sih nggak bisa jawab. Saya nggak tahu jawabannya. Ada yang tahu jawabannya? Tolong bisa bantu? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ibu Rina, pertanyaan Anda saking bagusnya. Bukan hanya saya yang tidak tahu. Semua orang di sini nggak tahu. Berarti bukan gua bego sendiri. Oke, ada yang lain juga sama-sama bego. Oke, atau yang paling bagus adalah Ibu Rina, jujur. Saya nggak tahu jawabannya, tapi saya akan pulang ke kantor cari tahu. Hari ini hari Sabtu. Ya, Minggu, Senin kita nggak kerja, Selasa Bu, Selasa setelah jam makan siang jam 1 saya akan WA jawaban ke Ibu. Oke, Selasa setelah jam 1. Nah, kenapa harus kasih tahu ya bahwa saya akan cari tahu, saya kasih tahu Anda. Kalau saya akan cari tahu dan saya kasih tahu Anda, bisa jadi upaya kita untuk kabur dari situasi itu. Tapi kalau Anda bilang, Ibu Rina, saya nggak tahu, saya pulang akan cari tahu. Hari Selasa, jam 1, saya akan WA jawaban ke Anda. Itu sudah komitmen. Komitmen bahwa saya akan komit beri jawaban. Gua nggak lari. Buktinya, gua kasih tahu lu kapan gua kasih jawaban, jamnya pun gua kasih tahu. Jadi gua komit. Jadi di depan audiens, wah gila, dia nggak kabur lu. Betul ya? Oke. Dan cek. Oke, Bu Rina, sudah jawab pertanyaannya, Bu? Ya, udah. Terima kasih, Pak. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi, tahu jawaban jawab, tidak tahu jawaban pun jawab bahwa kita tidak tahu. Tapi pakai struktur ini. Keren. Jadi, semakin tidak tahu, semakin pakai jawaban struktur ini. Oke, supaya gila nggak tahu aja tangannya keren ya. Ini triknya. Oke, kalau tahu langsung jawab. Kalau nggak tahu supaya kelihatan keren, pakai satu. Supaya dia bilang, orang bilang, gila nggak tahu aja gaya ya. Oke, triknya ini ya, trik, very good. Oke, apa lagi? Silakan. Ada lagi, ini ada satu pertanyaan lagi dari Greta Sarah. Ya, ini banyak pertanyaan ke saya juga seperti ini sih Pak, karena sekarang ini kan masa Zoom ini banyak yang bilang dia nggak punya feel-nya. Ya, jadi bagaimana kita yakin bahwa pendengar mendengarkan kita dengan sepenuh hati, karena kita seolah-olah ngomong sendirian. Yes. Nah, caranya adalah Anda harus bisa lihat wajah-wajah mereka. Oke, ya. Jadi kalau bisa selalu seperti Ibu Sumi tadi sangat membantu. Ibu Sumi bilang videonya on. Dengan videonya on kita tahu. Oke, kita tahu ya, dan kita bisa sapa ya. Pak Kardinal ya, Pak Kardinal lagi di ya, Pak Purnomo sudah hilang di rumput-rumputnya. Oke ya, mungkin dia lagi jongkok di dalam rumput, jadi nggak kelihatan orangnya. Oke ya, itu kan ada orangnya ya. Oke, dia lagi cari jangkrik kali ya di bawah. Oke. Dan sebagainya. Jadi Anda bisa lihat ya, Anda bisa lihat wajah mereka satu persatu ya. Dan Anda juga bisa seperti ini kan. Anda bisa berinteraksi, minta teman-teman ketik ke chat.
ya ketik ke chat, ya. Atau misalnya kalau alternatifnya, kalau nggak mau ketik ke chat, mereka ada pertanyaan, mereka ketik di chat, saya mau bertanya. Katakan Pak Ibu Yanti mau tanya, oke? Ibu Yanti mau tanya, Ibu Yanti ketik di chat, saya mau tanya. Jadi kita nyalain mic-nya Ibu Yanti, sehingga Ibu Yanti pula bebas ngomong di depan mic-nya, betul ya? Bisa ngomong. Jadi kita bisa interaksi. Jadi saya selalu tadi aja jam 9 sampai jam 11, 2 jam, lanjut jam 1 sampai jam 5, 2 jam, satu hari 4 jam. Saya bawa training Zoom untuk 25 anak-anak remaja usia 10 tahun sampai 18 tahun. 4 jam mereka nggak bergerak. 4 jam mereka di sini. Oke ya. Gimana caranya? Kita libatkan mereka. Oke, very good. Timothy, that was very good. Oke, Timothy very good ya. Oke, hold on there ya Timothy ya. I'll get back to you ya. Oke, Danny, sekarang giliran kamu Danny. Kita ajak mereka semua. Oke, dan mereka on. Oke, next dia ganti topik, tekniknya begini, belajar. Sekarang tulis, nanti saya akan panggil lagi. Oh my God, panggil terus aktivitas. Jadi dari sana kita bisa dapat feel-nya. Oke, jadi banyak orang justru Anda lihat audiensnya sudah mulai redup. Suasana hati Anda redup. Betul kan? Audiens sudah jadi lemas, Anda juga ikut lemas. Salah. Teman-teman, saya mau sampaikan, energi dari audiens adalah cerminan dari energi dari Anda. Energi dari audiens bisa turun karena energi Anda sudah turun. Karena energi lo sudah turun, lo udah mulai monoton, maka akibatnya orang drop. Jadi kalau orang drop sebagai narasumber, itu bukan buat Anda tambah drop, bukan. Tapi itu adalah peringatan buat kita sebagai narasumber. Oi, lo harus naik lagi supaya lo tarik mereka naik. Oke, jadi audiens yang drop adalah peringatan buat saya. Oi, bangun lo. Kenapa? Orang udah mulai tidur nih. Bangun lo. Bukan mati dah, udah gue capek deh. Kalau dia udah drop, dia drop. Anda lihat dia drop, Anda tambah drop semua. Lama-lama tiarap semua kan ya. Oke, jadi kalau audiens drop, itu bukan alasan untuk Anda turun. Itu peringatan untuk Anda tambah naik. Baru lu tariknya naik lagi. Oke, ya, itu poinnya. Ya, oke. Mudah-mudahan terjawab ya poin itu. Oke, next, ada lagi, silakan. Ini jadi berhubungan nih, Mr. James. Juga karena memang dari tadi saya perhatiin Mr. James dengan begitu semangat menjelaskan, nah pernapasannya tidak pernah salah. Jadi ada pertanyaan bagaimana teknik pernapasan sebenarnya untuk public speaking, apakah ada tekniknya? Teknik pernapasan sih saya nggak pakai teknik pernapasan ya, tapi secara umum saya pakai otot perut Pak bicara, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan nggak sanggup 6 jam sehari. Ya, jadi otot perut. Oke, otot perut. Ya, otot perut itu nanti pelan-pelan lah, pelan-pelan Anda akan secara alamiah adaptasi. Oke, ya. So lebih banyak otot perut. Ya, thank you Pak, thank you. Ya, silakan bagi teman-teman yang baru gabung seperti Bu Suyanti ya, salam kenal Bu Suyanti dari Medan Bu, Pak Mr. James. Ada pertanyaan buat Mr. James yang baru bergabung, silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan lagi ya. Jadi hari ini sangat belajar banyak hal ya, walaupun udah belajar public speaking pun kita tetap harus upgrade ilmu. Ya, walaupun public speaking kita, karena zaman berubah ya, seperti sekarang Mr. James bilang, kita banyak ngomong di depan kamera. Apa yang harus kita lakukan kalau di depan kamera? Dengan kita ngomong ke audiens, lah beda dengan kita kalau public speaking di depan kamera. Nah, saya sendirian pun, tadi pun, waktu ngomong kan kepala itu potong-potong nih, posisi duduk, ya kan, angle kamera, cahaya, ya penting, banyak hal sih kalau saya pribadi belajar lagi banyak hal yang saya ambil ya. Kalau teman-teman bagaimana? Dapat sesuatu nggak? Ayo. Ayo, ya. Untuk informasi ya teman-teman. Maaf, boleh tanya langsung nggak? Boleh, silakan siapa ya? Oh, Bu. Silakan. Dengan Herman di Medan, Bu. Ya, kenalkan nama, jenis kelamin. Iya. Ya,
Pak James. Ko Herman Tristianto bulan lalu Ya, ada terima kasih. motivasi. Pak James. Silakan Pak James. Pak Herman. Ya, apa kabar Pak James? Baik sekali Pak, thank you so much. Ya. Ya, kalau masih ingat dulu kita sering barengan juga Pak di Medan Yes. dengan Medan ya Pak. Pak, kebetulan ini minggu depan ini ada acara Zoom Pak, tapi kontennya adalah langsung wawancara seperti stylenya Mata Najwa Pak. Oke. Tapi ini adalah buat saya yang perdana. Jadi tadi Pak Jem bilang kan kita jangan lihat ke kita fokus ke kamera. Sedang Ya. hostnya kan duduknya di samping. Jadi sewaktu dia Ya. tanya, otomatis wajah kita itu akan mengarah ke si host. Nah itu kan Ya. kelihatan dari samping dan tidak bagus. Kira-kira apa saran Pak James buat saya Pak? Yes, jadi ya seperti biasa, seperti tadi saya bilang secara di gambarnya, ya untuk waktu dia tanya kepada kita pasti lihat wajahnya. Waktu dia tanya kepada kita pasti lihat wajahnya. Tapi kalau waktu kita jawab, kalau waktu kita menjawab, kita lihat ke kamera, Pak. Waktu kita menjawab, kita lihat ke kamera, ya. Karena waktu dia bertanya, fokus audiens adalah ke dia, si petanya, ya kan? Jadi dia audiens tidak akan kita. Jadi walaupun kita nggak lihat kamera, waktu kita lihat pertanyaannya, nggak apa-apa. Tapi begitu kita menjawab pertanyaannya, kita lihat ke kamera lagi. Oke. Itu sopan ya Pak ya, nggak ada masalah ya? Ya nggak apa-apa. Karena memang itulah kelebihan dan kekurangan dari Zoom seperti ini sementara ya, karena kameranya fix. Oke, mana tahu suatu hari kamera itu bisa floating, ya ikut mata kita. Ya, ikut mata kita. Kita lihat ke kotak mana, kameranya di sana. Itu akan keren sih. Satu hari mungkin akan ada seperti itu. Ya. By the way, teman-teman yang mau belajar, thank you Pak Herman. By the way, teman-teman yang mau belajar tentang bagaimana bicara di depan kamera, terutama, ya saya ada satu topik, how to deliver effective sales presentation by Zoom. Ya, itu 2 jam, total 4 jam. 4 jam lewat Zoom ini, saya ajar orang bagaimana lakukan presentasi lewat Zoom. Oke, ya. Itu 4 jam itu total hanya 399.000 saja. Oh, yang ini, wah, Ibu sudah siapin. Siap. Oke. Nah, ini 399.000 aja ya. Untuk Anda yang mau tahu, silakan mungkin bisa kontak Ibu Sumi lah, ya. Kontak Ibu Sumi, ya ini ada 399.000 aja. Anda akan belajar teknik presentasi lewat Zoom. Oke. Dan saya ada satu topik lagi, teknik public speaking, speak with confidence, judulnya speak with confidence, oke, speak with confidence. Nah ini, wah Ibu Sumi keren banget Bu, speak with confidence. Ini topik saya sudah bawa 20-an tahun, oke, berapa ya? Hampir 20-30 ribu eksekutif lah sudah saya train mereka public speaking. Ya kalau offline 2 hari 9 to 5 2 hari 5,5 juta rupiah, oke. Tapi kalau Zoom 8 jam, 2 jam, besoknya 2 jam, total 8 jam, hanya 1,5 juta rupiah aja. Oke, di sini saya ajarkan teknik-teknik bagaimana caranya buka satu presentasi, udah langsung memukau. Oke, udah, tekniknya udah proven, Anda ikut 2 hari aja, 4 jam ini udah pasti bisa. Buka presentasi dengan memukau, sehingga begitu ada kalimat pertama aja orang bilang, wih, wah bagus lah, ini beda ya. Oke, satu. Dan kedua, bagaimana Anda presentasi sehingga Anda bisa sampaikan poin Anda dengan lancar dan mulus. Dan ketiga adalah Anda bisa presentasi dengan lancar, dengan topik apapun, tanpa persiapan. Dan keempat, 1 lembar catatan pun lu nggak perlu pegang. Oke, ini satu keterampilan yang akan bermanfaat buat Anda. Nanti setelah COVID sudah selesai, sudah back to the next normal, ya, kita akan kumpul, kita akan praktekkan di hotel. Oke, ya. Jadi ini silakan Anda ikut. Nah, tadi saya ajar anak-anak, teenagers, satu kelas, Speak with Confidence for Teenagers, satu kelas 25 anak, sold out, ya. Nah, ini dia yang teenagers, ya, 25 anak sold out. Tadi udah angkatan ketiga Zoom, ya. Pertama sold out 25 orang, ini Juli sold out 25 orang, ini Agustus 25 orang sold out.
ya, dan mereka belajar public speaking lewat Zoom. Dan nanti sudah habis COVID, kita akan kumpul mereka, kita belajar lewat di hotel. Oke, ya. So untuk Anda yang mau, silakan Anda tanya Ibu Sumi aja. Yang speak with confidence untuk teenager sementara belum ada jadwalnya karena hari besok, hari kedua, ya mungkin mau berikutnya. Ya. Ini adalah teknik telepon lah, teknik jualan lewat telepon. Oke, right. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, mumpung saya ingat. Ini semua topik-topik. Oke, kalau Anda mau brosurnya, silakan minta dari Ibu Sumi aja lah. Kelihatan Ibu Sumi sudah punya brosur yang lengkap. Ya, minta dari Ibu Sumi aja brosurnya. Ya, oke. Ini The World Success Mastery itu kunci-kunci sukses, prinsip-prinsip sukses dari orang-orang yang sukses seluruh dunia. Nah, ini dia. Oke, ya. Oke. Dulu waktu itu saya bawa tahun 2004 ya, saya bawa topik ini, atau 2004 saya bawa topik ini 3.000 orang di BRJ. Ya, sejak itu saya nggak bawa lagi. Ini saya ulangi lewat Zoom. Ya, karena banyak orang lagi kebingungan, jadi saya bawa topik ini semangatin mereka lah 4 jam ini. Oke, 399.000 aja. Oke, thank you Ibu Sumi. Silakan ya Bu. Next. Halo Pak Jem. Selamat sore. Sore Pak. Saya Dani Hamdani dari Jepang. Oke, halo Pak. Saya ingin bertanya Pak Jem. Ya. Bagaimana cara mengatasi ketika kita membawa presentase terus lupa materinya gitu kan? Oke. Terima kasih Pak Jem. Terima kasih Pak. Oke, yang buat kita lupa dua. Ya, yang buat kita lupa dua. Kita berusaha menghafal kata-katanya. Okay. Kalau Anda menghafal kata-katanya, itu lebih besar kemungkinan Anda lupa. Kenapa? Karena kalau kita menghafalin kata-katanya, kita kehilangan satu kalimat aja, rantainya udah putus. Kita kehilangan satu kalimat, kehilangan 3 kata aja, rantai putus, blank kita. Oke? Maka ini kalau presentasi, tidak boleh hafal kata-kata. Karena a presentation bukan pidato. Kalau pidato lo harus baca kata-katanya. Pidato kepresidenan. Tapi presentasi hanya poin-poin aja. Dari satu poin lo kembangin aja. Poin kembangin aja. Kalau lupa, orang nggak tahu Anda lupa. Skip aja. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu bahwa Anda lupa. Betul? Orang nggak bakal. Dia lupa. Mana ada orang tahu. Ya kan? Jadi lupa skip aja. Oke, satu. Kalau lupa skip. Nanti ada, tadi gue lupa ngomong. Biarin dah, udah lewatin aja. Oke, tadi gue lupa ngomong. Udah balik lagi dah. Gak apa-apa. Oke ya, tenang aja. Oke, itu poin pertama kalau lupa. Poin kedua lupa. Sering saya lupa. Ya, kita ngomong bapak-bapak sekalian. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Hal pertama, hal kedua, hal ketiga adalah aduh, apa ya? Tadi saya mau ngomong apa ya? Pas mau ngomong, lupa loh. Apa ya? Pernah terjadi nggak? Anda katanya udah di ujung bibir, ujung lidah, pas mau ngomong, tadi mau ngomong apa ya? Gila kok bisa lupa ya? Betul kan? Ya, saya sering begitu. Poin ketiga di depan audiens 500 orang loh. Mau ngomong ini, apa ya Bapak-Bapak sekalian ya? Tadi saya mau ngomong apa ya? Pernah terjadi nggak? Pernah, ya barusan terjadi nih. Apa ya? Santai aja. Tadi Bu, tadi sebelum saya ngomong apa ya? Oh bukan itu. Bukan itu. Pak James saya ngomong bukan itu. Audiens bantu saya ingat loh. Pak James ngomong itu. Bukan. Udah, belum ada, nggak apa-apa. Lupa. Oke, sorry, lupa. Kita skip ke poin berikutnya aja ya. Kalau saya ingat kita balik ya. Yuk kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya Oh ya, tadi yang saya ngomong adalah ini. Balik aja. Oke, tapi itu akan normal. Tapi akan fatal kalau kita lupa dan kita lihat gugup, ya, keringat dingin, muka pucat, orang mati gue lupa. Aduh, masih gue lupa. Itu akan kelihatan bencana. Oke ya. So, it is not because you forget, but because you don't know how to handle it when you forget. Okay? You panic because you are not supposed to forget. Wrong. You and I are human beings. We can forget. And it's okay to forget. Okay? So, what I want to teach you is not
cannot forget. Enggak lah, mustahil lah. Tapi kalau forget, lu tenang aja, bilang gua lupa. Sorry, tadi mau ngomong apa? Lupa. Saya berusaha ingat sebentar ya. Nggak keingat lah, skip aja ya. Nah, mereka juga, nggak akan kok. Ya kan ya, udah skip aja. Sekali-sekali lupa ya. Apa juga, ya, sekali-sekali juga lupa. Maklum lah, udah laula lah. Yuk kita lanjut. Ya, itu aja. Oke, tenang aja, lupa-lupa nggak apa-apa ya Pak Denny ya. Lupa aja nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Jem. Ya, Pak Denny. ya Mr. James, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, yang terlewat ya, mungkin dari Bro JT itu. Bagaimana kalau kita public speaking untuk menghilangkan kata janggut, misalnya seperti itu Pak? Oke, ya. Saya sendiri suka pakai kata-kata yang kayak gituan, ya. Betul kan? Selama itu tidak terlalu mengganggu aja lah. Karena hidup udah cukup tegang lah. Oke, kalau ingat yang gini, nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Presentasi jadi tambah tegang. Jadi begitu tegang, jadi tidak alamiah. Betul? Saya lebih bagus, lebih suka salah-salah sedikit tapi alamiah. Daripada saking mikir perfect, akibatnya perfeksi perfect tapi kaku. Perfeksi perfect tapi kaku. Ya, jadi pernah kan kita kalau makan gitu ya, pernah nggak Anda ketemu orang yang sudah ikut grooming, etika, sehingga ngomongnya susunan kalimatnya proper banget, itu kayak makan pun proper, tangannya begini, kalimatnya begini. Ini orang atau robot ya? Betul kan ya? Jadi lebih suka, udahlah saya dikit lah. Ya, jadi saya bawa training begitu, saya bawa seminar ngajar orang public speaking juga begitu. So Ibu untuk menjawab pertanyaan Ibu, ya kalau kebanyakan itu harus diingatkan dan pelan-pelan kurangin. Kebiasaan itu kan, kurangi lagi. Jadi sambil kita ngomong begitu kita sadar, kita ingatkan untuk kurangin. Sadar, ingatkan untuk kurangin. Lama-lama akan berkurang. Tapi kalau tidak terlalu mengganggu, Anda tanya teman, gue terlalu banyak ngomong ini, enggak. You tanya lagi lihat, gue terlalu banyak, enggak. Enggak. Nah udah, kalau semua orang bilang enggak, lu aman dah. Biarin. Kadang-kadang kita terlalu reset sama diri sendiri. Terlalu perfectionist sama diri sendiri. Okay? Just be yourself. As long as you are enjoying it, as long as you are natural, the audience will like you. Okay? Yang penting hati tulus. Okay? Energi harus ada lah. Energi harus ada. Okay? Thank you, Ibu Sumi. Ya, Pak James, Mr. James. Ya, the last one, okay, the last one. Sorry? Ada satu pertanyaan lagi, the last one, okay? Oke, silakan. Ya, ini terlewatkan tadi Sumi ini. Pak, ada pertanyaan dari Jason Robert ya. Bagaimana menghilangkan trauma di masa lalu saat speaking ya, public speaking di depan umum, itu karena dia masa lalunya dulu mungkin pas ngomong di depan umum diketawain teman-teman, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, oke dia. Ya, saya kasih satu cerita. Dulu saya waktu kecil, koko saya pernah ajak saya ke pantai dan tiba-tiba ada ombak yang gede. Saya kaget banget sampai saya menangis. Ya, sejak itu dan setelah peristiwa itu koko saya ajak saya ke pantai lagi. Saya nggak mau dekat ke pantai, oke? Dan koko saya mengerti. Ya, maka setiap akhir pekan dia ajak saya ke pantai. Satu langkah demi satu langkah mendekati pantai itu. Sampai akhirnya saya mau main dengan ombak. Sampai akhirnya saya bisa kembali masuk ke air dan saya lupakan. Oke, saya beruntung ada koko yang mengerti. Coba kalau koko saya lihat begitu dan dia diam-diam dan dia biarkan, bisa jadi seumur hidup saya takut dengan ombak. Saya takut dengan air. Of the story is ada dua cara. Satu cara terapi. Ya, terapi. Oke. Cara kedua adalah lakukan pelan-pelan sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa. Yang dimaksud sedikit demi sedikit apa? Jangan langsung mulai presentasi yang 2 jam lah. Ya, mulai dengan presentasi yang 15 menit, 20 menit, 30 menit, pelan-pelan. Kita udah biasa nyaman. Ya udahlah, tambahlah yang 30 menit, oke lah. Oke, ya pelan-pelan sampai
Ya udah sejam bisa lah, kayaknya bisa. Jadi pelan-pelan kita bilang kepada diri, kayaknya bisa. Dikit-dikit, baby steps ya, towards your recovery, okay? But Anda tidak akan kehilangan trauma itu kalau Anda tidak lakukan apa-apa. Tidak ke terapi maupun tidak mencoba. Trauma itu nggak akan hilang. Okay? So you have to face your fears. No choice. Okay? Mudah-mudahan terjawab, Pak. Oke, terima kasih Mr. James ya atas waktunya ya. Yo. Kita minta waktunya Mr. James 1 jam, ini pun lewat 15 menit ya. Seru ya. Ya. Masih ingin belajar ya, nanti ikutin kelas-kelas Pak James berikutnya ya. Nah, Yes. teman-teman bisa saya minta bantuannya, kasih jempol sama applause buat Mr. James. Thank you Mr. James, semua. ada satu lagi, kalau boleh sebagai penutup, Betul, saya mau minta Mr. James sebelum ini bisa nggak kasih satu tips buat PIC yang buat PIC donatur traktir satu teman untuk closing statementnya Mr. James sore hari ini. Oke, closing statement hari ini kalau berkaitan dengan bicara di depan kamera sudah kita bahas banyak lah ya. Closing statement malah saya mau appreciate kepada teman-teman yang lakukan gerakan ini ya. Saya appreciate kepada teman-teman yang setiap minggu, setiap akhir pekan ya luangkan waktu, tenaga, dan saya pasti yakin sedikit banyak pun keluar duit untuk mendukung ya ada hal-hal seperti ini ya. The world needs more people like you ya. Dan kalau saya bisa bilang ya ada satu lagu yang berjudulnya Point of Light ya, titik cahaya, Point of Light ya, Point of Light ya. Lagu itu bagus sekali dan setiap kali saya dengar lagu itu teringat orang-orang seperti Anda. Andalah terang di bumi ini. So thank you very much ya, Tuhan memberkati supaya Anda bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke? Okay? Amin. God bless you. Terima kasih Ya, Mr. thank you, James. Mr. James. Thank you. Makasih Mr. James atas waktunya ya. See you next. Mohon pamit ya. Ya. Thank you. Ya. Thank Makasih, you, Mr. James. James. Thank you.